Halo Sobat Literasi, di sini kita akan membahas ternyata antara bahasa, sastra anak, dan literasi itu ada keterkaitannya loh. Lalu, apa sih yang menjadi keterkaitan antar ketiganya? Yuk kita simak video ini, jangan kemana-mana ya. Nah, untuk yang pertama, kita mulai dari kata apa. Apa yang menjadi keterkaitan antara literasi, bahasa, dan sastra? Sastra merupakan karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Adapun bahasa erat kaitannya dengan literasi. Karena literasi ini, teman-teman, merupakan seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Dan yang demikian ini juga termasuk dari keterampilan berbahasa. Oke, yuk lanjut kita beralih ke bagaimana. Bagaimana sih keterkaitan antara literasi, bahasa, dan sastra? Keterampilan berbahasa yang paling dasar adalah membaca, menulis, menyimak, dan berkomunikasi. Unsur keterampilan ini merupakan faktor pendukung pada kegiatan berliterasi. Nah, jadi, literasi ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis yang mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Maka, dengan keterampilan berbahasa dan berliterasi yang baik, siswa dapat membuat karya seni dalam bentuk sastra dengan baik. Lanjut, kita ke bagian siapa. Siapa saja sih yang terlibat dalam keterkaitan antara literasi, bahasa, dan sastra? Yang pertama yaitu penulis. Jadi, seorang penulis mewujudkan kompetensi bahasanya dengan sebuah karya sastra. Maka, penulis tersebut telah memiliki kemampuan literasi yang baik. Karena, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa literasi yaitu seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Maksudnya, sebelum sang penulis tersebut dapat berhasil menulis dengan baik, pastilah didahului dengan karakter rajin membaca yang dimilikinya. Yang kedua, bisa disebut siswa, bisa disebut anak. Nah, jadi dengan membaca karya sastra, anak mampu memahami simbol-simbol kebahasaan dalam bentuk bahasa tulis. Sedangkan dengan menulis karya sastra, anak akan memiliki kompetensi menuliskan kreasi, imajinasi, fantasi, dan hasil eksplorasinya. Karya sastra dalam hal ini yaitu puisi, yang mana merupakan bentuk permainan bahasa yang cukup menonjol dari berbagai aspek literasi. Yang ketiga ada sastrawan. Bahasa digunakan para sastrawan sebagai media untuk menyampaikan ide atau gagasannya kepada masyarakat luas. Sastrawan dalam menghasilkan karya pastilah memiliki keterampilan literasi dan bahasa yang cukup bagus. Lanjut teman-teman. Sekarang kita membahas kata kapan.
Kapan sih literasi, bahasa, dan sastra bisa mulai diterapkan atau diajarkan? Menanamkan budaya literasi tidak semudah membalikkan telapak tangan dan membutuhkan proses yang cukup lama. Budaya ini dapat dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun dalam hal ini, lingkungan keluargalah yang paling berperan penting. Ketika seorang masih dalam kandungan, literasi sudah bisa mulai ditanamkan loh. Yuk kita lanjut ke kata mengapa. Mengapa sih literasi, bahasa, dan sastra harus dilaksanakan? Dengan budaya literasi, bahasa, dan sastra dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat. Karena di sini masyarakat akan membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada itu, dengan literasi, bahasa, dan sastra, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, alasan berikutnya mengapa literasi, bahasa, dan sastra itu penting karena dapat membantu orang berpikir secara kritis, sehingga tidak mudah terlalu cepat bereaksi pada suatu permasalahan tertentu. Nah, kita ke yang terakhir, yaitu di mana? Di mana sih literasi, bahasa, dan sastra ini bisa diterapkan? Implementasi literasi, sastra, dan bahasa bisa dilakukan dimanapun seseorang itu berada. Kehidupan sosial di sekitar kita juga merupakan suatu literasi. Hubungan antar manusia terkait dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Keberadaan literasi membuat seseorang mudah berkomunikasi dalam masyarakat. Artinya, pengetahuan dan kemampuan literasi yang baik akan menjadi kunci masa depan seseorang. Nah, jadi itu tadi teman-teman uraian singkat tentang hubungan keterkaitan antara literasi, sastra, dan bahasa apabila kita lihat dari what apa, who siapa, when kapan, why mengapa, where di mana, dan how bagaimana. Gimana teman-teman setelah menonton video ini? Pastinya lebih paham ya? Oh iya, apabila teman-teman mau belajar lebih jauh tentang materi-materi yang memiliki keterkaitan dengan literasi, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube kami. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup penjelasan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.